Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sahabat Atma Jaya Motor Lovers. Oke, today saya mau jual. Ini sudah tanggal berapa sekarang ini? Hampir 20 Ramadan ya. Kita nggak terasa puasa sudah kurang beberapa hari lagi. Nggak sampai 2 minggu sudah selesai. Sudah separuh lebih ya. Ini sambil ngisi waktu. Ini sekarang kita buat videonya Maret ya, Maret 2025. Ini loh, mobil secakep ini tak jual cuma 80 juta aja ya. Tahun 2008, 80 juta, suratnya hidup dan mobilnya normal. Oke, hati-hati jangan terkecoh clickbait. Saya beberapa kali ngecek video, kemudian saya datang ke tempatnya. Ada orang jual di marketplace kayak gitu di TikTok 45 juta, 60 juta, dan tak cek di lokasi ternyata memprihatinkan. Kalau beli mobil harga ini, mobil ini misalnya tak beli 50 juta pun ini ketemunya 100 lebih. Karena apa? Benahi surat, benahi elektrikal dan sebagainya. Ya Allah, itulah, itu namanya mobil mahal. Ya, hati-hati untuk teman-teman yang kena seperti itu, hati-hati. Logikanya kalau kendaraan itu suratnya dimatikan sampai 5 tahun kan, berarti dipakai ngerawat kendaraannya sudah nggak ada, ataupun orangnya memang orang yang nggak mau berpikir, wis sudah wis jarne wis, nanti dijual, orang nggak mau ngerawat. Mesti bahasa orang Malang itu orang nggak kikrik, nek jeri wong kulonan kono wong ora apa ya, ora gemati, ora gati. Oke ya, ini 80 juta pajak hidup secakap ini. Platnya Cepu kalau saya nggak salah ingat. Cepu itu daerah desaku kono Blora. Kita spill bodinya. SUV kok koyong ini. Ya ini cuma berapa? 80 juta. SUV. Nah, kita sekarang spill belakang. Knalpotnya ada 2. Oh iya. Knalpotnya ada 2. Kita buka. Bismillah. Loh, SUV. Kacanya juga bisa dibuka sendiri, teman-teman. Nanti tak praktek nih. Ini bisa dibuka gini. Dan ini belakang. Ini sini mas. Nggak nabrak, nggak ada ya. Di Atma Jaya nggak spek mobil-mobil kayak gitu. Kalau nggak cakep, sebenarnya nggak ngambil. Ini joknya belakang bisa rata. Jadi pelipatan jok belakangnya persis seperti Pajero. Pajero ya begini. Ya persis seperti Pajero, plug wis. Ini ada lambungnya, ada AC-nya belakang. Jadi baris ketiga dapat AC dari lambung belakang. Nah, ini untuk toolkitnya ya, untuk toolkitnya dan kotak Doraemon. Nah, ini untuk menurunkan ban rodanya. Kalau mau rodanya ada di bawah ya. Gitu sobat. Nah, ini juga bisa dibuka sendiri. Jadi mobil mahal itu kaca sama pintunya dia bisa dibuka sendiri-sendiri. Kita lihat sampingnya. Oh, ini tangkinya. BBM-nya gimana? BBM-nya Pertalite ya. Pertalite. Satu berapa, Mas? Umum. BBM seperti mobil-mobil SUV pada umumnya sekitar 18, 9, 10 antara itu. Maksimal 11 itu sudah bagus. Kalau mobil ini kita bandingkannya dengan X-Trail, CR-V seperti itu, dengan Suzuki Suzuki JLX Vitara, Grand Vitara. Coba lihat dalamnya. Itu kita sudah lihat dalam bagian belakang. Sekarang kita lihat dalam bagian tengah dulu. Jok tengah. Ini bisa kita reclining. Nah, ini bisa kita reclining. Setelah kita reclining bisa kita armrestnya ada. So ini luas banget. Luas banget, teman-teman bisa lihat atasnya. Nah ini lampu-lampu plafon masih nyala dan plafonnya lumayan bersih ya. Ini setelan jok duduk saya, tinggi saya 170-an lebih. Ini masih bisa seperti ini, bisa tidur-tiduran. Jadi kalau kita bandingkan dengan Fortuner masih lega ini. Jadi ya mungkin ini perbandingannya ya dengan si X-Trail atau CR-V ya. Kalau dengan Harrier masih
enakan Harrier sih interiornya. Sama CR-V ya udah undi lah. Kalau X-Trail joknya enakan Nissan lebih empuk joknya. Nah ini joknya kayak Honda, agak keras. Oke, berarti ini SUV ya, yang nyaman tuh dinaiki 2 baris atau 5 orang atau 4 orang. Kalau dinaiki dipaksa 7 sampai 8 orang juga bisa. Sekarang sedikit info aja. Ini loh, belakang ini loh. Ini shockbreaker belakang ini, mobil ini yang paling mahal spare partnya itu shockbreaker belakang menurut saya. Shockbreaker belakangnya agak mahal. Jadi kalau beli mobil seperti ini pepleh atau belakangnya bunyi gludak itu sekitar 4,5 juta 5 juta. Jadi aja sepeleknya gludakan, mau gludak gitu 4,5 5 juta. Shockbreaker belakangnya ada semacam adaptifnya. Shockbreaker bagian belakang. Yang depan malah murah. Kalau mobil yang lain misalnya Honda CR-V kayak gitu kan shock depan pakai Showa itu kan sekitar hampir 3 juta, 3 jutaan lah. Kalau di Honda ya misalnya kalau di ini di belakang ada adaptifnya. Jadi dia kalau bebannya lebih dia akan ngangkat semakin keras. Nah, nice tuh teknologi. Sekarang kita depan oke. Sambil ya tak buka sekalian kap mesin ini. Nah, ini masih rosinil. Ini ada apa ini, penyimpanan tersembunyi. Ada yang tipe AWD tapi jarang. Tipe AWD biasanya diesel yang 2010, ini 2008. Nah, biasanya warna putih AWD. Oke, sambil tak jalan. Terus AC. Nah, ini kan AC nya dingin. Hati-hati kalau teman-teman dapat yang AC nya nggak dingin. Nah, nggak hanya mobil ini, semua SUV kamu dapat X-Trail, CR-V, apalagi Captiva kayak gini, kalau AC nggak dingin itu ya kemungkinan terendahnya ya 2 atau 3 juta. Kalau kamu apes ya masih sekitar 7 juta. So jadi jangan terpencut mobil murah, hati-hati. Ini AC ya. Nah, sekarang sambil jalan ini kilometer 153.000. Insya Allah kalau mobil-mobil jenis seperti ini sulit banget untuk dipalsukan karena connect semua dengan ECU dan wiring-wiringnya itu kilometer itu merekam semua. Nggak sama dengan mobil-mobil ya lokalan sini, beda ya. Ini kalau di Korea mobil ini kan Captiva, tapi sebetulnya ini bukan Captiva. Ini kalau di Korea namanya apa? Daewoo Strom itu apa gitu loh. Nah, ini harusnya masih bisa. Coba kita angkat, masih bisa nahan nggak? Karena ini pegas. Oh, nah ini sudah nggak bisa nahan. Nah ini berarti ada minus, pegasnya sudah aus. Nggak mahal, beli pegas itu sekitar 400.000. Ya semua tetap ada kekurangannya. Mesin bisa teman-teman nanti di scan sendiri, silahkan. Kalau masih ragu bawa alat scan ke tempat saya boleh. Nah, untuk spare part gimana, BBM gimana? BBM tadi udah tak jelaskan. Dia mesinnya 2.4 bensin, BBM standar seperti SUV yang lain. Dia antara 18, 9, 10, maksimal di 11 tergantung treknya. Di kota, macet, tanjakan, tol, di ngebut sama pelan itu kan beda semua. Nah, antara itu, jadi tergantung situasi kakimu ya. Kemudian spare part tidak mudah tapi ada. Nah, saya harus jujur, itu tidak mudah tapi ada. Kalau kita di kota banyak, kita di kota sini banyak, tapi kalau kita mau ke online, Shopee, Tokopedia, Facebook, Marketplace dan kawan-kawan, banyak banget spare partnya. Baru maupun kampaan itu rombengan kalau orang sini bilangnya gitu ya. Untuk bengkel juga mudah, artinya nggak harus bengkel khusus, pokoknya orangnya ngerti tentang mobil injeksi dan mobil saat ini, bengkel insya Allah bisa mengerjakan. Karena juga teknologinya juga nggak yang wow banget, teknologinya biasa, malah canggihan mobil-mobil sekarang yang pakai teknologi apa itu ya. Kalau kamu ngomong bandingkan dengan Innova Scenic ya jauh, teknologinya jauh. Ini biasa, seperti kamu kalau punya ya Avanza seperti kayak gitu, cuma lebih canggih sedikit gitu aja. Perkabelannya mungkin agak banyak karena mobil ini mempunyai komponen safety yang lebih baik. Karena mobil ini juga mengikuti uji tabrak, uji crash test. Jadi kalau orang Eropa sana senang mobil-mobil yang
orang yang sudah berpikir canggih maju ya, itu dia seneng mobil yang sudah melalui uji tabrak dan hasilnya bagus. Oke ya, sekarang kita test drive. Yang punya safety yang bagus tinggi itu dia kalau tidak pakai seat belt akan teriak-teriak. Jadi speedometer akan teriak-teriak. Teriak-teriaknya gimana? Ting dong, ting dong. Ya, bukan ike-ike. Nah, oke, kita jalan. Depan ini ada putaran balik, sudut putarnya cukup baik. Mobil ini walaupun mobilnya besar, sudut putarnya sangat bagus. Ya sama sih, CR-V X-Trail itu juga sudut putarnya baik. Kemudian rasa mengemudinya, mungkin untuk orang Indonesia yang bertubuh yang tingginya 160 cm ke bawah agak kesulitan nyetir mobil ini. Ini dashboardnya agak tinggi. Tapi kalau tingginya 165, standarnya laki-laki Indonesia sini kan ya sekitar 165 itu ya. Is fine, I'm fine ya. Kalau 170 enak, ini rasa joknya kayak rendah gitu, duduknya itu enak. Nah, kalau rasa bantingan ya lebih empuk inilah, kalau mungkin dengan CR-V empuk ini, kalau dengan X-Trail masih empukan X-Trail. Ini menurut versi saya loh ya. Sama Harrier masih empuk Harrier. Nah, kalau kita bandingkan dengan sama-sama SUV ya. Karena bandingnya sampai Avanza saya ya keliru Pak. Ya aduh jauh. Nyaman ini jauh. Enggak. Jadi kita membandingkannya harus yang sekelas gitu ya. Kalau rasa tarikan biasa aja karena mobil ini tidak dirancang untuk ngebut, mobil ini dirancang untuk nyaman gitu ya. Overall, kalau teman-teman punya mobil beginian, nggak usah khawatir, nggak usah bingung, perawatan juga mudah, bengkel sangat banyak, spare part yang melimpah, baru maupun bekas di kota-kota besar. Nah, saya bilangnya spare partnya banyak di kota besar. Kalau misal Surabaya, Jakarta kayak gitu banyak. Kayak kota kecil seperti daerah saya di Bojonegoro kayak gitu ya harus belinya ke Surabaya. Cuma kan sekarang semua itu online. Ya kalau saya suka beli di toko oren ataupun toko hijau, nah, di handphone saya itu tinggal tunggu 2-3 hari nyampe rumah. Kalau saya butuh apa kayak gitu. Oke ya. Ini sudah cukup saya kira, ini sudah siang mau duhur. Nah, kita harus pulang, sholat dulu, duhur. Setelah itu karena ini puasa, biasanya saya setelah duhur itu istirahat, duduk-duduk di rumah gitu, kadang kebablas turu. Nah, jare ini Mbah Yai yen iki ngono, wong turune wong poso iki ibadah, tapi jangan sampai melupakan ibadah yang lain. Jadi wong puasa tidurnya itu bagian daripada ibadah, tapi jangan melupakan ibadah yang lain. Contoh, turu, duhur, bablas ding buka. Lah gak salat asar awakmu. Lah itu yang enggak bener di situ. Jadi, cari penafkah, cari kehidupan, cari penghidupan itu juga ibadah. Jadi itu boleh tidur itu sebagian dari ibadah, tapi jangan melupakan kewajiban ibadah yang lain. Ya nggak boleh di situ melupakan kewajiban ibadah yang lain gitu ya. Oke, sedikit kata dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.